Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratan karamin, segenap para jamaah Bapak Ibu hadirin sedaya mawon. Syukur alhamdulillah dan menika kula panjenengan tasih diparingi dening Gusti Allah nikmat iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, juga kenikmatan kesempatan sehingga bisa berkesempatan untuk melaksanakan aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini, melaksanakan sholat berjamaah maghrib, melanjutkan kajian kitab Turatun Nasihin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan secara istiqomah sampai nanti hingga kita semuanya mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Jangan lupa berniat terlebih dahulu. Pertama i'tikaf, yang kedua niat talabul ilmi, ngaji, mudah-mudahan mendapat ridho maupun Allah, dimudahkan untuk mendapatkan ridho Allah, dimudahkan dalam segala urusan dunia wal akhirah. Allahumma amin. Saya tawarkan dulu kali ini melanjutkan bahasan kemarin, atau karena mendekati Idul Kurban, pembahasannya adalah pembahasan kurban. Monggo saya tawarkan. Lanjutkan kitab ini bab kemarin, apa bab kurban? Kurban ya, mengambil bab kurban. Kurban dibuka Al-Qur'annya surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 36 hingga 37. Barangkali yang buka Al-Quran surat Al-Hajj ayat 36 dan sampai 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika syakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wa la dimaa'uha walakin yanaluhu taqwa minkum
litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sabar. Surat Al-Hajj itu halaman 169, surat yang ke-22, juz 17. Juz 17 yang dibaca ayat 26-27. Surat Al-Hajj ayat 26-27 atau surat yang ke-22 urutannya. Juz 17 kalau halaman 169. Tapi nggak tahu beda mushaf, beda halaman. Tapi panjenengan cari juz 17 ayat 36. Bon. Ayat 36 surat yang ke-22. Sabar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna, dan onta, ja'alnaha, kami telah menjadikannya lakum bagi kalian, min sya'airillah, dari syiar agama Allah. Lakum bagi kalian, fiha, demikian itu, khairun, baik untuk kalian. Fadhkurusnallah, maka ingatlah kepada Allah, alaiha, atas pengorbanan ontah itu, shawaf, secara murni, secara ikhlas. Fa'idha wajabat, maka tatkala pasti, junubuha, yaitu kematiannya setelah disembelih, fakulu, maka makanlah kalian, minha, darinya, wa'at'imu, dan berilah makan, wa'at'imu, dan berilah makan, al-qani'a, orang yang mampu, wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Kadzalika, demikian itu, syakharnaha, kami tundukkan, lakum, bagi kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. La yanalallah, sekali-kali Allah tidak menerima, meridhoi, luhumuha, daging korban, wala dima'uha, demikian pula tidak sekali-kali menerima darahnya, walakin yanaluhu taqwa, dan tetapi Allah menerima ketakwaan minkum, di antara kalian. Kadzalika, seperti demikian itu, syakharha, ditundukkannya lakum bagi kalian, litukabbirullah, supaya kalian mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas apa yang diberikannya petunjuk untuk kalian, wa basyiril muhsinin, dan gembiralah orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu ayat tentang kurban. Mari kita kaji bersama tafsirnya. Wal budna, dan onta. Jadi di dalam momentum Idul Kurban, Idul Kurban di tanggal 10 Dzulhijjah ditambah Yaumut Tasyrik
Yaumut Tasrik itu hari mendendeng, tanggal 11, 12, 13. Karena dulu ternyata kulkas, nggak ada freezer, jadi didendeng, digarap, dibumbu, dijemur, itu awet berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah sekarang pun nggak sampai usum didendeng, sehingga begitu dapat daging yang mudah dimasukkan kulkas. Nanti yaumul kulkas, gitu. Bukan yaumul tasrik. Artinya apa? Di situ diharamkan berpuasa tanggal 10, 11, 12, 13 diharamkan puasa karena Allah memberikan waktu pesta makan-makan bagi orang yang beriman kepada Allah, asal tidak berlebihan. Berlebihan pun juga tidak baik, menyebabkan darah tinggi, kolesterol, macam-macam penyakit. Dalam rangka untuk ngalap barokah. Jadi onta di sini disebutkan onta karena yang paling afdol, binatang ternak yang disembelih untuk waktu korban itu onta karena yang paling mahal. Setelah itu baru sapi, kerbau. Kalau memang ada kerbau, karena di Surabaya jarang, mungkin di Jawa Tengah masih banyak. Lalu kibas, lalu kemudian kacangan, kambing Jawa. Jadi kalau onta itu disyaratkan usianya sudah 5 tahun, menginjak 6 tahun. Kalau sapi kerbau 2 tahun tidak menginjak 3 tahun. Kalau kibas yang putih banyak bulu lebatnya itu setahun menginjak 2 tahun. Sedangkan kacangan itu 2 tahun menginjak 3. Sehingga belum memenuhi syarat kalau masih anakan, ya. Misalnya kalau sapi pedet, kalau kambing cempe, ya belum memenuhi syarat. Jadi yang sudah cukup umur, kalau di kitab kuning disebut poil, ya, poil lupa giginya. Tapi tidak terlalu tua, nggak sah, ya. Kalau terlalu tua nanti kuru, nggak boleh kuru, termasuk cacat kuru itu. Jadi terlalu muda belum memenuhi syarat, terlalu tua juga tidak memenuhi syarat. Untuk kambing itu bisa satu keluarga. Jadi satu keluarga sudah tercukupi, tercover satu kambing. Dengan otomatis istri anaknya itu tercover. Itu namanya sunnah kifayah alal kafiyah. Menurut pendapat madhab Syafi'iyah, Hambaliyah, hukum kurban itu sunnah muakkad alal kafiyah. Jadi satu keluarga tercover cukup satu kambing. Andai kata sapi, ya tentu lebih afdol. Sapi lebih afdol. Tapi jikalau di luar keluarga, kambing untuk satu orang. Sehingga seperti di instansi, di sekolahan, urunan 10 ribuan untuk kurban menyembelih kambing, terus tidak diatasnamakan siapa-siapa, itu sedekah biasa, bukan kurban namanya. Kecuali kalau disiasati begini, satu sekolah urunan, lalu ketika saat kurban diatasnamakan salah satu murid atau guru atau kepala sekolahnya, itu baru dinamakan kurban. Tapi kalau atas nama SMA Negeri 1 Surabaya, atas nama instansi PDAM, itu bukan kurban.
ya sedekah biasa. Adapun sapi dan onta itu bisa patungan urunan 7 orang. Madhab Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan tidak cukup atau tidak sah kalau lebih dari 7. Kalau kurang boleh, misalnya patungan cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, nggak ada masalah. Tapi kalau lebih 7 tidak boleh. Jadi patungan itu mulai zaman Nabi sudah terjadi. Sahabat-sahabat yang tidak mampu ya patungan, urunan. Itu wal budna, onta untuk 7 orang, sapi juga untuk 7 orang. Asal yang bukan cacat. Cacat itu ada 4. Cacat pertama karena matanya buta keseluruhan atau salah satunya, itu tidak sah. Yang kedua pincang, salah satu kakinya pincang, apalagi pincang keseluruhan, lumpuh, ya tidak sah. Yang ketiga yang kurus, kalau dagingnya kayak sapi India itu bersat kabeh ketok balunya kulit tok, karena dibiarin tidak diberi makan, jadi nggak sah ya. Harus yang bagus dan gemuk, sehat. Tidak sah pula yang sakit. Jadi termasuk bukan dikatakan kurban kalau yang dikorbankan itu nyebut sakit, nggak sah. Di situ termasuk yang nggak punya ekor, buntutnya pedot dipangan asu misalnya, atau nggak punya telinga, kupingnya hilang, nggak tahu mau kecantol atau dimakan binatang buas, nggak duwe kuping, nggak duwe buntut, itu termasuk cacat. Oleh karena itulah Rasulullah pernah berpesan, "Audimu duhayakum fa innahu ala sirati ala matayakum." Korbanlah kalian dengan yang terbaik, jangan yang buruk, yang cacat, karena itu akan menjadi kendaraan pengantar kalian kelak ke surga. Makanya sedekah yang paling utama, nilai pahalanya paling sangat besar itu kurban. Nggak ada yang mengalahkan pahala kurban, karena binatang kurban sebelum disembelih pahalanya itu sudah diterimakan oleh Allah kepada yang berkorban itu. Belum disembelih sudah diserah terimakan. Yang kedua, mengampuni dosa dirinya, anak dan istri-istrinya. Saya bilang istri-istrinya barangkali ada yang lebih, 1 istrinya kan. Demikian pula kedua orang tuanya. Berarti korban itu potensi jadi anak soleh, karena orang tuanya yang sudah meninggal pun gak melok-melok dapat pahala dari seseorang yang berkorban itu. Menjadi kendaraan. Lah apa kendaraannya yang ditumpah itu apa? Berupa sapi, lunu, ya tidaklah. Itu akan menjadi wafda, kendaraan super kilat berkecepatan cahaya, melewati begitu bagaikan kilat saat di atas Shiratal Mustaqim. Pengampunan atas dosa-dosa orang yang berkorban. Lalu kemudian sebagai ungkapan rasa syukurnya seseorang itu kepada Allah. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya korban itu diinovasi, gak dibeleh tapi diberikan uangnya, dibagi, ya gak sah. Karena syarat korban itu harus disembelih. Jadi kalau misalnya
Kalau zakat kan bisa berbentuk uang. Misalnya Imam Hanafi berpendapat zakat fitrah bisa berbentuk uang. Tapi ijma ulama kurban tidak ada satupun ulama yang membolehkan berbentuk uang. Jadi misalnya dirupanya dua dibagi gitu, gak sah. Atau begini aja, diberikan seseorang ben diingu, biar dirawat. Kok iso mana-mana jadi soge kan enak kan? Daripada spontanitas makan dagingnya berapa on atau kilo, kan mendingan dirawat. Gak boleh, harus disembelih. Bahkan ada ulama yang berpendapat disembelih itu pun sudah cukup, walaupun tidak dibagi. Makanya di Mekah itu kalau jenengan haji, musim haji, jalan menuju Mina, tempat penyembelihan itu banyak onta, sapi, kambing yang setelah disembelih dikeleler lagi. Dulu ketika saya di Mekah itu, kalau saat kurban itu banyak, freezer saya penuh. Apalagi cuma kulit, kaki, kepala itu malah dibuang di sampah. Kadang onta itu diambil cuma hatinya tok. Ya walaupun itu tidak tepat sasaran dan tujuan kurban. Andai kata kurban itu diberikan satu orang cukup, tidak harus banyak fakir miskin. Misalnya panjenengan nyembelih terus diberikan satu orang, wis PPN ini, yang penting mari tak beles PPN rambutan dewe, boleh, gak ada masalah. Jadi kurban itu jangan salah paham, harus banyak fakir miskin yang diberi. Satu orang cukup. Tapi tentu banyak orang itu lebih pemerataan. Apalagi kalau di kampung, Pak. Ketika daging rebut, ono hall ngajian DPI ditarik, giliran bagi-bagi daging gak diberi, ribut. Kalau di kampung. Kalau di perumahan sini kan gak ada masalah. Jadi andai kata diberikan satu fakir miskin tidak masalah. Adapun panitia itu kepanjangan tangan dari orang yang berkorban. Jadi korban itu urusan individu. Makanya ketika korban diletakkan di masjid, sebenarnya titip orang masjid itu bukan urusan masjid. Makanya kalau konsumsi dan lain sebagainya dari uang masjid haram, gak boleh, gak boleh. Karena itu bukan urusan masjid, urusan individu. Kurban itu beda dengan zakat. Kalau zakat itu ada amil. Siapa amil? Itu pun juga banyak salah sasaran. Amil itu mereka yang ditunjuk pemerintah, yang Basnas itu. Makanya Basnas itu harus mengakar tidak hanya di provinsi atau di kota, harus di kecamatan dan kelurahan. Boleh ditunjuk masjid tapi harus ada teken lurah. Harus ada teken tanda tangan lurah. Harus tunjuk. Apa sih bedanya amil dengan panitia? Ketika orang itu zakat diberikan amil, selesai sudah. Selesai. Yang namanya orang yang zakat itu, apakah zakatnya dibagikan, hilang, rusak, itu bukan urusan orang yang mengeluarkan zakat. Sudah diterimakan oleh amil. Sudah selesai. Tapi ketika diterimakan kepada panitia, ono ilangi, rusak, kena hujan, terkena air, maka orang yang zakat belum zakat berarti. Belum zakat. Lah gak enak dititipno panitia begitu. Belum tuntas selesai persoalannya. Makanya harus ada amil. Amil itu kalau Masjid Nurul Islam membentuk kepanitiaan harus
dilaporkan ke kelurahan agar diteken. Insya Allah mau atau ke KUA ya. Baru ambil itu namanya. Tapi kalau panitia kasihan nanti ada hal sesuatu yang tidak diinginkan, orang yang zakat itu belum selesai. Demikian pula dalam hal kurban. Kurban tidak mengenal amil, yang ada kepanitiaan. Berarti panitia itu kepanjangan tangan daripada orang yang berkorban. Kepanjangan tangan. Andai kata kok ke musola masjid ya tepakan ke mawon. Makanya sampai terjadi ijma ulama seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali itu sepakat daging kurban, kulit kurban, lalu bulu kurban itu diharamkan untuk dijual. Dijual oleh siapa? Orang yang berkorban dan panitia. Karena panitia itu kepanjangan tangan orang yang kurban. Gak boleh dijual. Menurut Imam Hanafi boleh dimanfaatkan. Misalnya dibuat gedung, dibuat terbang, atau ditukar yang lebih manfaat misalnya. Adapun menurut Imam Atta, madhab yang enggak masyhur lah, itu mutlak membolehkan. Imam Atta, Imam Qofal, tapi enggak masyhur. Yang jumhur mayoritas itu mengatakan tidak boleh. Dan panitia pun juga enggak boleh menjual, karena itu masih kepanjangan tangan orang yang berkorban. Lalu operasionalnya dari mana? Ya makanya minta yang korban itu memberi uang dalam rangka operasional, kreseknya, tampari untuk membayar yang merawat dan sebagainya. Itu harus dari orang yang berkorban, dari masjid, bukan oleh. Itu urusan individu kok. Karena banyak tidak persesuaian di mana-mana itu malah gawe milik masjid dikonsumsi operasional dan sebagainya, haram bukan oleh. Jadi harus dari individu itu. Kalau panitia mau urunan ya terserah panitia. Wesoro urunan, ya itu pengorbanan. Dan supaya nggak urunan yang meminta ke yang berkorban. Termasuk tidak diperbolehkan adalah ketika dibuat ongkos. Yang menyembelih diongkosi itu nggak boleh. Bedanya ongkos dan hadiah itu begini. Kalau ongkos itu ada akad. Sampai nyembelih satu sapi berapa Pak? Karena rata-rata kan kalau di kampung sih nggak persoal, yang disembelih cuma 1-2. Dan orang kampung itu banyak yang pintar menyembelih. Tapi kalau di perumahan kan biasanya ngambil jagal. Jagal itu nggak mau. Kalau kanggo ikhlas-ikhlasan ya akadnya pakai ujuro ongkos. Satu kambing berapa, satu sapi berapa. Ya gimana? Dulu saya pernah menawar 400 itu diguyu. Mintanya 700 dulu. Mau 500 tapi saya kulite dasi. Nah, berarti kan dia minta ongkos ujro. Jadi nggak boleh menyembelih minta ongkos itu nggak boleh. Boleh minta ongkos tapi ongkosnya di luar hasil korban. Ya uang pribadi orang yang korban. Makanya ada adminnya itu. Apakah sapi 200, kalau kambing 75 terserah, itu merupakan teknis oleh kepanitiaan. Termasuk panitia itu nggak boleh minta daging dikarenakan itu ongkos kerjanya, nggak boleh.
Jadi nggak boleh, karena daging juga tidak diperbolehkan untuk ongkos apapun bentuknya, penyembelihan, neteli, nguliti, nggak boleh. Terus dari mana panitia? Panitia adalah dari orang yang kurban. Jadi panitia itu dari orang yang berkorban. Orang yang kurban itu boleh, idealnya itu cuma ngambil lukmah sak genggam, sak ulung ya, anggaplah sak genggam. Paling sak genggam itu ya sak on ya, nggak sampai mungkin sak genggam untuk keberkahan dia kurban. Kecuali kalau kurban nadar, kurban wajib, walaupun hanya sak tetes haram untuk memakannya. Apa bedanya kurban wajib sama sunnah? Nah, kalau kurban wajib itu misalnya seseorang itu tahun ini sakit, lalu hendak operasi, lalu dia nadar, nanti kalau operasi saya lancar, tahun ini saya korban. Ternyata lancar betulan, nah harus dilaksanakan nadanya. Dia punya mantu, punya anak perempuan, hamil, dia nadar kalau lahirnya tidak sesar, saya akan kurban tahun ini. Ya harus kurban, harus dilaksanakan. Nah itu yang tidak boleh dagingnya dia makan. Tidak boleh, harus dibagikan semuanya. Harus dibagikan semuanya. Tapi kalau kurban sunnah ya tiap tahun kurban, tiap tahun menyembelih, nggak ada nadar, niatan apa-apa, pokoknya kurban. Maka yang demikian itu dagingnya dia boleh makan, idealnya sak genggam, sak puluh ya. Ya sak puluh itu mungkin ya berapa gram itu, sedikit lah ya. Tapi diperbolehkan andai kata dia mengambil separuh diambil, sapi diambil separuh, kambing diambil separuh. Bahkan di kitab Ibnu Katsir itu diterangkan bisa 2/3. Sepertiga orang yang berkorban, sepertiga barangkali orang yang korban itu punya teman, punya kerabat, punya saudara. Dia nyembelihnya di Masjid Nurul Islam, tapi saudaranya di kampung-kampung sana, desa. Nah, lalu dikirim daging itu, atau teman-temannya, mungkin dia kerja di di jemur sana, lalu diberikan ke temannya jemur, boleh, gak ada masalah. Boleh separuh, boleh 2/3, yang sepertiga fakir miskin. Nah, sekarang yang menjadi problematika, rata-rata orang kurban itu nggak ngambil banyak. Oleh panitia itu cuma dibagi mungkin 2 kilo ya. Gitu. 3 kilo. Sekarang satu sapi itu berapa kresek kira-kira? Saya pernah tanya, satu sapi itu bisa 150, itu kalau 1,5 kiloan. Bisa 150. Kalau 4 onan itu bisa 350. Anggaplah 1,5 lah, itu 150 kresek. 150 kresek. Lah itu kalau logikanya kalau diambil orang yang berkorban itu 75 kresek kan, yang 75 dibagikan. Tapi rata-rata kan cuma diberi 3 kilo. Berarti kalau 3 kilo itu 2 kresek. 2 kresek kali 7 kan patungan biasanya kan. Berarti 2 kresek kali 7 14. Kan 14 kresek berarti kan.
Kan 3 kilo kata Yai Jalil. Berarti kalau 3 kilo 2 kresek, 2 kali 7 berarti 14 kresek. 75 dikurangi 14 sisa berapa? Sisa 59. Ya. 59 jadi 75 dikurangi 14 61 ya 61 berarti 61 yang gak diambil orang yang berkorban. Kan bagiannya orang yang berkorban itu kan 75 kresek tadi dengan asumsi 1,5 kilo. Berarti orang yang menjadi panitia itu sisanya yang tidak diambil oleh panitia tadi, oleh orang yang korban tadi. Karena orang yang berkorban itu kan cuma sekedar mendapatkan berapa? 14 kresek saja. Kan nggak ambil separuhnya. Diberi 3 kiloan tadi berarti kan 7 ada 14 7 ya. Oh iya benar 14. Berarti tinggal 61. Panitianya berapa? 50? 25? Tak ada. Lebih 50 ya? Ah 50. 61 diambil 50. Jika diberi 1 kresekan, itu loh masih sisa 11. Masih sisa 11. Jadi panitia itu boleh diberi lebih. Itu kalau 1 sapi. Nah kalau 10 sapi bisa 10 kresek. Kan begitu. Apakah boleh panitia diberi banyak? Boleh, karena rata-rata orang yang korban itu tidak mengambil haknya secara keseluruhan. Makanya panitia itu boleh diberi lebih. Andai kata diberi misalnya yang dibeleh itu 5, berarti kan 5 kresek, itu pun masih lebih banyak yang tidak diambil. Ada 11 kali 5 tadi, masih 55 yang tidak diambil orang yang berkorban. Jadi artinya kesimpulannya, panitia itu diberi dikarenakan haknya orang yang korban tidak diambil. Jadi bukan semata karena kerjanya nggak boleh. Dan buktinya memang nggak ada panitia itu ketika dia jadi panitia diongkosi, nggak ada. Akadnya, tolong ya saya mau jadi panitia. Tapi nanti kalau ketika selesai saya minta 5 kresek, kan nggak ada seperti itu. Kan kebiasaannya ya harus diberi lebih saja. Jadi boleh panitia diberi lebih dikarenakan bagian orang yang korban itu rata-rata tidak diambil sesuai haknya dia. Cuma hanya kata Yai Jalil tadi diberi 3 kiloan, berarti kan sedikit itu. Jadi itulah problematika. Nah sekarang kalau misalnya kulit gak boleh dijual, ya uang korban itu boleh diberikan 1 orang, ya berikan saja ke siapa yang mau. Misalnya ke marbot, ya kan, dalam rangka untuk imam masjid dan sebagainya, boleh, tidak ada masalah. Tapi problematika, Ustaz, persoalannya bukan masalah itu, operasionalnya kurang. Ya kalau operasionalnya kurang, ya pokoknya sudah diserah terimakan ke orang, terutama yang fakir miskin. Kalau sudah diterimakan orang, terserah orang yang diberi mau dijual atau setelah penjualan dikembalikan ke panitia, asal nggak ada akad pengaturan. Kita wenehi sampean, kok wenehi nomane panitia, nah itu rekayasa, nggak boleh. Jadi
diberikan ke siapapun boleh, cuma kepada yang tidak mampu. Kalau diberikan ke orang tidak mampu, terserah dia mau menjual, mau diberikan orang lain lagi, terserah. Tapi kalau diberikan ke orang yang kaya, tidak boleh dijual. Misalnya diberikan ke Pak Jalil soge didol oleh, ya itu ya digunakan pribadi. Tapi kan nggak mungkin kalau dimakan dan sebagainya. Makanya serahkan. Bagaimana kalau dijual untuk keperluan masjid? Ya nggak boleh, kecuali sudah diterimakan ke orang yang nggak mampu, salah satunya misalnya marbot. Lalu marbot kesadaran sendiri dimasukkan masjid, boleh, terserah. Jadi itu problematika daripada kurban. Nah, bagaimana yang menyembelih? Harus Islam, Islam. Nggak boleh non Muslim, nggak boleh. Lah jagal itu kadang ngapunten, nggak sembahyang ya. Sah, nggak ada masalah, asal dia Islam, bukan kafir. Tetapi alangkah baik kalau yang menyembelih itu ngerti agama, biar hati-hati. Biasanya mau nggak sembahyang ngawur, karena nyembelih itu ada syaratnya. Misalnya pisau, kalau sudah diletakkan di lehernya binatang yang hendak disembelih itu nggak boleh diangkat, diletakkan, nggak boleh, harus ada ketentuan. Sekali diangkat kok belum putus, diletakkan lagi, bangkai sudah, bangkai. Makanya cari orang yang walaupun dia tidak ngerti hukum tidak sholat sekalipun sah, tapi cari orang yang sholat itu lebih hati-hati, penyembelihannya bisa halal atau thayyibah. Karena baca bismillah itu hanya sunnah, ya. Bismillah ya Allahu Akbar itu hanya sunnah. Pokoknya Islam yang menyembelih. Andai kata enggak baca bismillah karena lupa, ya tetap sah. Tapi ya sebaiknya yang ngerti fikih, ya, ngerti agama sih nyembelih. Biar ikhtiar, hati-hati. Karena ini persoalan dalam hal makanan. Jika dimakan itu halal, menjadikan potensi tubuh ini ibadah semangat. Kalau yang dimakan haram, menyebabkan kemalasan kita dalam ibadah juga. Sebenarnya masih banyak yang dibahas dalam bab kurban karena saya pun isah ya. Tanya, Oji. Monggo yang mau menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya sangat tertarik nih kalau Pak Ustadz kasih ceramah itu, boleh saya bilang nih banyak dagingnya, Pak. Dalam? Banyak dagingnya, jadi menambah ilmu pengetahuan kita. Oh iya. Jadi begini, di dalam surat Al-Hajj ayat 36 itu sudah secara redaksi sudah disampaikan secara jelas apa objeknya dan subjeknya bagaimana. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan begini, tadi pernah disinggung tentang zakat, ya, maupun kurban. Semua kurban sudah jelas. Hanya terkadang baik orang yang melakukan zakat maupun kurban itu terkadang dengan pengetahuan terbatas, saya terbiasa dengan pemikiran yang sederhana. Sederhana artinya gini, ya sudah, kalau kami sudah menyerahkan sesuatu, kami sudah lillahi ta'ala. Ini terlepas dari penjelasan Pak Ustadz tadi. Nah, hari ini kita mendapat sebuah pengetahuan yang benar-benar ini sangat bermanfaat buat saya sih.
binatang ternak kan gitu ya, karena konteksnya. Makanya timbul ada isma ya, isma para ulama mengkonversi dari unta ke hewan lainnya. Nah, kalau memang demikian, apakah harus unta, sapi, kambing? Bagaimana dengan ayam? Kan gitu, ya kan? Kan gitu ya. Ini pertanyaan saya pertama. Yang kedua, memang ada Pak Ustadz yang mengatakan dalilnya itu ketika orang mau berkurban, anggaplah kambing ya, karena kalau kita lihat di setiap masjid kan kambing sekian rupiah, sapi sekian rupiah. Kalau mau sapi, ya sapi, kan begitu. Tapi kalau mau dari kambing ke sapi menjadi 7 orang. Nah ini, apakah ini juga semacam ada komunikasi? Komunikasi dalam maksud saya begini. Ketika Pak Ustadz saya panitia, Pak Ustadz kasih saya kambing, anggaplah 2 atau 1, karena kan kalau 1 itu untuk atas nama keluarga satu ya. Tapi ya terkadang kembali lagi kepada pemikiran sederhana. Sederhananya ini kita nggak ikutin keluarga lah. Ketika kita punya mampu duit, kita bisa lebih dari 1 ekor 2 ekor. Tapi yang terjadi dikonversi menjadi sapi. Nah, apakah panitia berkewajiban untuk menyampaikan komunikasi ini? Karena kalau melihat dari penjelasannya, aturannya sudah jelas, tapi rasanya nggak mudah untuk melaksanakan itu. Nah, itu secara hukumnya bagaimana itu? Baik yang berkorban maupun panitia. Makasih Pak Ustaz. Di dalam hadis yang ada masyhur ya, ketika Rasulullah pernah menyampaikan orang yang menaikkan sholat Jumat rombongan pertama, maksudnya pagi-pagi gitu ya, itu pahalanya seperti kurban unta, kan begitu. Yang kloter kedua itu dapat pahala seperti korban sapi. Kloter ketiga seperti korban kambing. Kloter keempat seperti korban ayam. Kalau kelima itu korban telur. Kan begitu hadisnya. Maka Abu Hurairah itu, beliau kalau momentum Idul Adha, beliau kan orang yang tidak termasuk mampu. Makanya menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, kurban itu wajib bagi orang yang mampu dengan kepemilikan harta sebanyak 94 gram emas. Itu menurut Imam Malik. Berapa 94 gram emas itu? Kalau dikuruskan sekarang emas misalnya 2 juta, berarti kurang lebih memiliki harta 188 juta berupa emas atau uang di deposito, tabungan dan sebagainya. Kalau kurang itu sunnah. Tapi kalau sudah sampai 188 juta bahkan lebih, menurut Imam Malik dan Hanafi wajib. Lah karena Abu Hurairah memang dulu dikenal sufi, lalu tidur saja di masjid, sehingga tergolong orang yang nggak mampu. Tapi beliau partisipasi korban. Apa yang disembelih? Ayam. Bahkan orang-orang kampung dulu kalau setelah sholat Idul Adha itu pulang, lalu balik mana ke masjid, bawa tumpeng. Di sana ada ayam dipotong-potong, ada telur, ada gedang sakengke, air dan sebagainya. Karena termotivasi bahwa sedekah saat momentum Idul Adha itu mendapat pahala seperti sedekah emas sebesar segunung Uhud. Sedekahnya saja pahalanya sebesar itu. Makanya kalau kita nggak mampu mengorbankan berupa ternak minimal kambing, bisa bersedekah menyembelih ayam. Gak ada masalah. Seperti Abu Hurairah. Makanya yang penting momentum itu bersedekah. Makanya hari pertama Dzulhijjah sampai ke 9 kita kalau berpuasa itu diberi pahala oleh Allah seperti pahala 1 tahun, 1 harinya.
Hebatnya Dzulhijjah itu di situ. Kalau kita puasa mulai tanggal 1 itu seperti kita berpuasa saat satu tahun pahalanya. Nah, kalau 9 hari 9 tahun berarti itu belum lagi dosa kita diampuni ketika Arafah itu 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun ke depan. Apa maksudnya setahun ke depan? Ya dipelihara, dijaga, kita tidak berbuat dosa oleh Allah. Kalau sholat malam di hari pertama sampai ke 9 Dzulhijjah itu statusnya seperti diberi pahala saat sholat pada malam Lailatul Qadar. Luar biasanya Dzulhijjah itu. Apalagi sedekahnya. Sedekah itu Idul Adha itu diberi pahala seperti emas sebesar gunung Uhud. Waduh, kaya raya anak 7 turun kita ya. Makanya jangan kita lewatkan. Walaupun tidak mampu ya seadanya bisa kita sedekahkan. Kalau Abu Hurairah ayam ya tidak ada masalah, karena sama-sama ternak, nah, kan gitu. Kemudian yang kedua masalah apa tadi? Ya, tentang antara yang berkurban itu kan biasanya kan sebetulnya kan tadi kan Ustaz mengatakan Oh iya, kurban. Ya sesuai akad. Sesuai akad. Kalau akadnya kambing ya harus diberikan kambing. Kecuali kalau dikomunikasikan, misalnya begini, ada patungan cuma 6 orang. Nah, orang ini titip uang, apakah boleh sih titip uang ke panitia untuk dibelikan korban? Boleh, asal dibelikan loh sama panitia. Kalau misalnya kok gak dibelikan, ini belum korban juga berarti. Tapi gak berdosa, kan dosa ya panitianya. Tapi sama halnya dia belum berkorban. Makanya panitia itu gak enaknya kan di situ. Memang sunnahnya itu kan disebelah-sebelah sendiri, dibagi-bagi dewe saja, ini kan begitu sunnahnya. Tapi kalau dititipkan panitia boleh, asal panitianya amanah. Termasuk yang tadi itu dia korban kambing, lalu panitia ini ternyata patungan ada 6 kurang 1, lalu dimasukkan sapi, gak boleh. Gak boleh. Oh, dia mintanya kambing karena korban yang paling utama itu nomor 1 onta sendirian, sapi sendirian, kambing sendirian. Baru 7 sapi patungan 7 orang. Sapi masih kalah dengan kambing sendirian, masih kalah. Makanya kalau ada orang titip kambing, ya harus diberikan kambing. Kecuali, waduh ini kurang 1 Gini, kalau kurang gak ada masalah, lebihnya nggak boleh. Cuma kan gak enak rasanya nanti dapat sapi kecil kan gitu. Gak apa-apa, sampaikan saja, Pak, punten ya. Ini cuma ada 6 yang sapi kurang 1. Gimana kalau jenengan saya masukkan ke sapi aja? Oh, kok gak masalah, boleh. Tapi kalau dia berisiko belum enggak, paling abdul kambing. Karena setelah onta sendirian, sapi sendirian, baru kambing, baru sapi onta yang patungan 7 orang itu masih kalah 7 orang itu. Nah makanya dia berisiko gak mau, apalagi alasan karena dulu yang disembelih oleh Nabi Ibrahim kambing misalnya, ya gak boleh panitia mengalihkan dengan seenaknya, ya, harus konsultasi. Termasuk begini, panitia itu butuh administrasi ya. Urunan 3 juta untuk 1 sapi itu kan kalau 10 bulan bisa 21 juta ya. 3 juta kali 7 orang kan bisa 21 juta. Nah karena butuh administrasi, bilang ke orang yang patungan, saya tidak akan berikan yang harga 21. Sebab kalau 21 nanti dari mana operasionalnya panitia? Kosong wis dari panitia urunan. Boleh. Oh ya nggak apa-apa, terserah. Lalu oleh panitia diberikan yang 21 juta untuk
operasional boleh, asal kembali lagi ke komunikasi. Ke komunikasi. Akadnya begitu. Ada ya? Jadi saya kira begitu. Ya, persoalan korban itu sebenarnya banyak ya. Kalau mau tanya ya boleh setelah ngajian saja. Karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian kurang lebihnya, maaf. Tadi kita tutup